tajam. Jadi kadang cuma diemutin, dibuang lagi. Ngarep menyelesaikan generasi micin. Jangan ada yang percaya micin bikin bodoh, jangan. Bagi saya micin itu menguatkan hafalan. Yang ini jangan diambil ya. Jangan yang ini. Ya. Kau istilah ya. Maka Masya Allah, walaupun ada makanan yang disebutkan ini dari sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud, beliau suka makan anggur yang warna merah. Menurut beliau itu menguatkan hafalan ya. Ada riwayatnya kalau yang itu. Ya. Kita adalah hambanya Allah, kan hambanya dunia. Dan terus di bulan Ramadan kita diwajibkan untuk ya tadi puasa. Anggaplah kita nggak ngomongin puasanya yang di bulan Ramadan ya, karena semua jadi wajib. Ini misalkan kan dulu sahabat Nabi, anaknya Amr bin As, Abdullah bin Amr bin Al-As, puasa kan ditegur sama Nabi karena puasanya setiap hari. Maka disebut cukuplah bagimu 3 hari dalam sebulan. Ya, misalkan yang ayamul bid ya. Aku masih lebih sanggup ya Rasul. Ya udah boleh Senin dan Kamis. Senin dan Kamis saja berarti itu 8 kali ya kalau dalam sebulan. Kalau ketemunya 4 kali Senin, 4 kali Kamis. Aku masih lebih sanggup dari itu. Disebutkan lagi ya udah puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Begitu terus. Sampai meninggal. Disebut aku masih lebih sanggup lagi dari itu, kata Nabi. Tidak ada puasa sunnah yang lebih baik lagi daripada itu. Ini testimoni orang yang jalanin puasa Nabi Daud. Kalau kita rutin jalanin puasa Nabi Daud, nanti akan ada harinya di mana kita bakal ngerasa bahwa giliran puasa ada orang temen traktir ulang tahun. Giliran gak puasa nggak ada yang traktir. Random banget ya, ini bahasannya kemana? Tapi beneran, saya coba nyimak dulu gitu penjelasannya. Terus, emang apa efek sampingnya kalau kayak gitu? Nanti akan ada harinya kita ngerasa makanan tuh jadi sama aja. Anggaplah kita maksain buka, begitu akhirnya nyampe ke restorannya, Bu, kadang nggak semua lidah cocok sama makanan resto. Begitu nyobain, ih naon kurang asin, dia bawa bon cabai sendiri, mendingan masak di rumah. Udah mah batal. Lalu dia mulai mikir, mau daging, mau tempe, sama-sama kenyang. Bedanya cuma 5 cm di lidah doang. Kalau cadel 3 cm ya. Nah, ya. Begitu udah ketelan, sama kan, kenyang makan tempe sama kenyang makan daging, sama-sama begak juga kan perutnya. Apalagi keluarnya, betul, sama-sama bau. Nggak ada, ini kenapa makanan mahal begini Pak? Oh ya nanti keluarnya wangi kok. Nggak ada. Akhirnya dia mulai ngerasa bahwa oh ya udah, jadi saya makan tuh secukupnya. Ketika akhirnya yang penting gara-gara makan itu saya sehat, bisa puasa lagi besoknya. Saya sakit nggak bisa ibadah, nggak bisa sholat, nggak bisa macam-macam. Sholat pun jadinya jadi duduk, nggak bisa umroh, nggak bisa ini. Jadi akhirnya dia mulai oh ya sudah, makanan fusia itu. Di saat di tempat lain ada orang yang makan, mau makan apa Pak? Rendang. Udah gitu datang rendang, tapi bukan rendang di restoran yang dia maksud, bisa ngambek. Saya nggak mau ya rendang kayak harus yang di situ. Segitu ribetnya ya. Sedangkan yang tadi akhirnya ngerasa makan biar apa? Biar sehat. Sehat kan jadi bisa ibadah. Kalau terus lagi dilakuin, memang keuntungannya kita puasa di Ramadan itu adalah gampang bangun sahurnya ya. Biasa nggak ada yang teriak-teriak anak-anak keliling komplek untuk bangunin. Ini jadi ada acara pun biasa malam mungkin nggak ada. Ini jadi banyak acara ya. Ada tontonan juga jadi banyak ya. Kok jadi rame lah. Jadi suasananya mendukung untuk gampang bangun sahur. Tapi kalau misalkan orang puasa Nabi Daud di bulan yang jauh dari bulan Ramadan, jujur susah bangun sahur. Kadang kecapean, kadang nggak bangun. Ketika nggak bangun tapi pengen istiqomah, jadi dia puasa tanpa sahur. Ketika sudah terbiasa puasa nggak sahur, jadi akhirnya mulai ngerasa bahwa sahur nggak sahur sama aja. Ujung-ujungnya kenyang juga pas maghrib.
dan nikmat-nikmat juga. Sehingga akhirnya kalaupun dia tetap puasa, sahurnya cuma sekedar karena ternyata karena kata Nabi kalau sahur itu berkah. Terus nanti pasti akan ada episodenya Allah aturin. Bangunnya 15 menit sebelum azan subuh. Kan mesti milih mau tahajud atau mau sahur. Kalau makan bisa nggak tahajud. Kalau tahajud tergantung sih, kalau kuliah kulhu mah bisa ya. Atau ina lah ya. Tapi kalau dia milih apalagi bangun tidur, wah 15 menit lagi azan, kan bangun tuh ada ritualnya. Kadang mohon maaf ya, harus pipis, nggak bisa langsung wudu langsung ini, nggak, biasanya ada ngapain dulu lah ya. Kadang ada yang cek handphone dan lain-lain. Akhirnya lama-lama, ya sudah, aku tetap sahur, tapi bukan karena di luar sana ada orang sahur tuh makan sebanyak-banyaknya, Bu. Karena beranggapan supaya aku kuat. Padahal tetap aja nanti zuhur jam 2 mulai lapar juga kok. Kalau nggak sahur ya mulai laparnya lebih awal mungkin. Tapi kalau sahur agak lebih, tapi tetap lapar juga kan siangnya. Nah, ketika akhirnya dia ngejarnya berkah, ya sudahlah. Berarti sekedar minum aja atau mungkin kurma aja, atau kalau ada buah-buah, ada gitu baru dia sholat. Kenapa tuh tetap makan? Padahal juga malam biasanya belum lapar. Ya sudah, berkah aja. Jar berkahnya. Beda kan dengan tadi yang puasa. Pertama kali puasa kan biasanya kadang sahurnya kayak wah, dibanyakin. Padahal ya kuat atau tidaknya kita puasa, bismillah. Allah yang tolong, ya. Bismillah. Dari situ akhirnya kan lama-lama mulai ngelihat sesuatu tuh jadi biasa. Makanan mulai biasa, nggak terlalu berlebihan. Nanti ngelihat sesuatu yang ada pada orang lain pun juga jadi, kendaraan bagus, ya sudah bagus gitu. Ngeremehin enggak, terlalu kagum juga enggak. Karena ngelihat ya sebagaimana makan, yang penting sehat. Kendaraan juga sama, sebagaimana kendaraan fungsinya nyampe. Ya kan? Makanya ojek online laku, taksi online. Kenapa? Jakarta tahu sendiri, Bu. Kadang mallnya udah di depan mata, belum tentu 1 jam lagi turun, Bu. Nyari parkirnya apa segala. Kadang motor didiskriminasi tuh, parkirnya di sana di seberang. Ya. Terus akhirnya dia mikir, ya sudah, berarti kendaraan itu kaleng, dipakein karet, dipakein plastik, dipakein kaca, fungsinya untuk nyampe. Selagi saya nyampe, berarti nggak punya gitu, tetap bisa nyampe. Berapa orang ibu-ibu di sini yang udah nyampe Ka'bah, Mekah? Emang pada punya pesawat? Ya taunya ada bos di sini punya pesawat. Nggak punya pesawat nyampe. Ya. Bayangin kalau ibu semua punya pesawat masing-masing, mau parkir di mana di depan? Di rumah juga bingung mau parkir di mana. Fungsinya nyampe. Jadi biasa. Ya. Jadi itu mulai efek sampingnya. Jadi di saat orang lain ada yang riweuh ngelihat pencapaian tetangga, ya, tetangga TV-nya baru, dia demam. Akhirnya tetangga pun ganti mobil baru, dia mulai koma. Tetangga viral diangkat jadi direktur, meregang nyawa itu. Udahlah, ikut bahagia aja sama pencapaian orang lain, dan nggak akan ketukar. Kita mau ngalangin kayak gimana, nyampe. Kata Allah, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Quran surat 10 Yunus ayat 107. Ya. Kalau Allah sudah menginginkan kemudaratan pada seorang hamba, nyampe. Mau berapa orang ngalangin juga. Kalau Allah sudah menginginkan rezeki pada seorang hamba, nyampe. Mau dihalangin berapa orang juga. Ya. Terus kita meletakkan bahagia kita di kebahagiaan orang lain, di penderitaan orang lain. Dianya tetap dapat nikmat, kitanya malah ngambek sendiri. Udah mah kita yang dosa, dianya tetap dapat nikmat. Wah, itu penyakit hati paling menderita, dengki namanya. Cirinya SMS. Syusyah melihat orang syenang, syenang melihat orang syusyah. Ya. Pakai shin ya. Masyashi. Ya. Jadi
Manfaatkan Ramadan untuk supaya move on dari kesedihan. Itu satu. Tadi kita udah sepakat berarti bahwa sedih dan bahagia tergantung ini isinya apa. Dan aslinya dengan ibadah-ibadah yang kita lakuin termasuk salah satunya puasa, kalau terus menerus istiqomah ya kita akan nanti punya sudut pandang yang berbeda. Meskipun tadi ya, ya juga ya mulai terbiasa, puasa nggak ada yang traktir, giliran nggak puasa ada yang traktir, giliran nggak puasa nggak ada yang traktir. Jadi ya, tapi pelan-pelan itu ngebentuk ya. Karena jujur ya, kita punya keinginan. Tapi kalau misalkan kita setiap pengen langsung dilakuin tanpa ada kemampuan menahan diri, kan justru malah repot hidup kita ini. Kayak mohon maaf ya, hewan gitu kan, kucing giliran musim kawin dia lewat lawan jenis sikat tuh, nggak peduli kiri kanan orang, ada pengajian ada apa, nggak peduli. Yang bikin kita beda apa kan? Manusia punya adab, punya nggak boleh tertarik dengan lawan jenisnya, silakan, tapi ada caranya. Datangin orang tuanya, halalkan dan benar-benar dengan cara, dengan syariat. Karena kalau tanpa itu kita sendiri yang turun jadinya, baik turun pandangannya orang, kita dipandang orang jadi turun, dianggap jadi tidak beradab, kitanya pun jadi tergelincir kepada dosa-dosa. Karena itu dia tadi, tidak semua keinginan kitanya baik ya. Apalagi kalau misalnya standar keinginannya kita masih yang aku suka bukan yang Allah suka. Nah ini dia ya. Maka jadi kendala baru. Udah renungannya kan nanti saya suka ngeliatin anak-anak itu lain-lain lari-larian. Lebih mudah bahagia mana, anak-anak atau orang tua? Iya kan, orang dewasa. Padahal orang dewasa dibanding anak-anak ilmunya banyakkan orang dewasa atau anak-anak? Ya, iya, orang dewasa kan udah sering nonton YouTube ya. Jadi banyak ilmunya, tergantung yang ditonton juga ya. Udah kuliah, udah apa. Uangnya banyakkan anak-anak atau orang dewasa? Ya, tergantung ya. Kalau Rafatha Rama Cipung agak beda ya. Mereka dari kecil juga udah banyak ya. Coba, uang lebih banyak, ilmu lebih banyak, tapi kok lebih sulit bahagia dibanding anak-anak? Satu alasannya, di hati anak-anak belum ada pesaing Allah. Meskipun dia juga belum ngerti Tuhannya siapa, ibadah kayak gimana, fikihnya enggak. Tapi kita kan makin gede pesaingnya banyak. Ini hartaku kutabung 30 tahun, ini jabatanku kutabung 30 tahun. Makanya kadang kalau misal ngelihat orang yang gajian teh ngambek, kok percuma kok gaji segini. Saya mah bahagianya nanti kalau udah viral kayak dia. Kenapa bahagianya jadi banyak syarat? Emang ibu lahir langsung segede gini, Bu? Ibu pernah orok nggak? Pernah. Ya berarti kita semua pernah jadi manusia seperti itu, anak-anak bahagianya tanpa alasan. Tapi kenapa seiring bertambah, tumbuh, besar, ilmu tambah banyak, pengetahuan tambah banyak, harta tambah banyak, makin sulit bahagia? Hatinya selain Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang, tentram. Hati belum tenang, belum tentram, mungkin lagi nggak ingat Allah. Mungkin ingat utang, ingat cicilan, kalau mau jujur kadang ya ada sih yang utangnya terpaksa, dan Islam punya cara bagi orang yang utangnya terpaksa nanti boleh menerima zakat, salah satunya kan orang yang terpaksa berhutang untuk kebaikan. Tapi kan kadang kita ngutang demi sesuatu yang sebetulnya nggak butuh ya. Tetangga punya mobil baru embung eleh teh ya. Capek tuh. Saya kadang ngeliatin ya para ayah-ayah kita ini, bapak-bapak. Pak, jujur, kita Pak mau secapek apapun kerja di luar, asal nyampe rumah orang-orang yang kita sayang, anak istri bahagia, siap ya? Siap. Kadang hari itu tidak selalu enak. Atasan marahin mungkin, bawahan kurang ajar, pelanggan gak balik lagi. Tapi kadang hari yang sehancur itu bagi laki-laki betulan, pria betulan, kadang dia bisa tenang hanya karena ingat satu hal. Setidaknya ada satu wanita di rumahku yang akan selalu mendukung aku apa adanya. Tenang, serius. Yang gitu nggak Pak? Iya kan? Tenang. Tapi dibalik hari itu atasan memuji bahwa
bawahan kagum, pelanggan balik lagi merekomendasikan, duit dapat banyak, dapat nih misalkan sekantong 100 juta. Udah pengen nyenengin istri, nih mah duit. Tiba-tiba yang di rumah malah ngomong kayak gini, "Pah, yang bener aja. Masa cuman segini? Lihat tuh tetangga kita, dia tuh bawahan kamu, Papa. Masa mobilnya bagusan dia? Pikir dong, pikir." Gimana acting saya? Saya ngambilnya dari film Azab loh itu. Kalian tahu kan endingnya kayak gimana? Itu istri yang kayak gitu, ya. Hati-hati, ya. Jujur tanya ke laki-laki, mau seindah apapun hari itu, ketika orang yang paling mereka sayang malah gitu, hancur hari itu. Ya. Bahagianya udah pindah ke kalian, ya. Maka sama kita lagi bahagianya mau ngisi ke siapa nih? Praktekin ngomong kayak gini ya. Ini suaminya nggak pada diajak, Bu? Aja. Ini satu suami bawa 3 istri atau gimana, Pak? Nah, persentasenya ini. Enggak, memang di Indonesia setahu saya perbandingan ini sensus penduduk ya. Memang lebih banyak wanita, betul ya. 1:4. Sedangkan nanti hadis Nabi qala Rasulullah SAW bersabda yang maknanya menjelaskan salah satu ciri hari akhir nanti adalah dari 50 kelahiran, 50-nya perempuan. Coba Bu, ada hari di mana nanti laki banding perempuan itu 1:50. Coba bayangin, perempuan 50, lelakinya 1, gak suka cewek lagi. Aduh. Tapi tenanglah, untuk ke surganya Allah tidak harus menikah dulu ya. Ya kalau harus menikah dulu baru boleh ke surga kan, gimana anak-anak yang kena ledakan di peperangan di Palestina dan lain-lain, ya. Tapi ya itulah dia ya, bahwa ini balik lagi mau diisinya apa ke Allahnya atau buka pada selain Allah. Selagi isinya bukan Allah, akan kurang terus, akan minus terus, akan nggak akan nemu kebahagiaan yang sebetulnya ya. Jadi sebetulnya ketika kitanya udah terlalu offset dengan sesuatu yang bukan selain Allah, kadang memang mau nggak mau dicabut itu jatuh, supaya akhirnya tidak terlalu melekat. Karena apapun yang terlalu melekat pasti nggak baik, meskipun itu bermanfaat. Contoh, mikrofon ini baik tidak? Bermanfaat tidak? Iya, kalau nggak ada ini mungkin nggak kedengeran sampai luar-luar. Tapi kalau benda sebaik ini melekat dengan tangan saya, nemplok nih, benar-benar nyatu, kan saya susah mau makan, mau tidur, mau salaman, mau cebok, susah. Padahal bendanya bermanfaat. Apalagi segitu melekatnya di tangan, apalagi melekatnya di hati. Iya kan, kalau terlalu melekat, aduh. Kalau di tangan, anggaplah tangan penuh nih, satu megang mic, satu megang kabel. Saya pengen megang yang lain, megang botol misalkan, ya tinggal taruh satu, ambil. Tidak ada sakit dalam melepaskan benda yang dipegang. Ya, silakan mau punya dunia tuh silakan, tapi di tangan, jangan di sini. Kalau di sini dan mengambil alih Allah di situ, pahit, sakit. Makanya bagi kita yang istilahnya masih berusaha waras gitu ya, asa dapat apa sih ngebohongin orang misalkan sampai merugikan negara berapa T demi perut sendiri, tuh apa yang didapat? Enggak, iya bisa beli makanan, mau berapa kali makan 2 porsi juga kekenyangan. Mau beli villa, ya nggak mungkin pindah villa tiap hari atau guling-guling ke setiap bagian villanya gitu kan. Kadang udah dibeli, yang nikmatin si Mamang sama si Bibi, berenang tiap hari, lari-larian di taman Mamang, Bibi, nikmat. Nanti malam mau tidur di lantai berapa sayang? Ih ya Allah, tiap bulan digaji, token habis tinggal bilang si bos. Makanya pengen bahagia mah Bu, Ibu tinggal jaga villa aja. Hidupnya dijaga. Bukan itu poinnya ya. Tapi ya asa nggak kebayang lu dapat apa pikirnya. Udah masa mau dipertanggung jawabin, dipakai juga nggak mau, terbatas kita itu. Ayo
sanggup beli sepatu 50, bahkan ada yang sanggup bikin pabrik sepatu. Ya, 2 kakinya atau gimana ya? Emang kaki 1000 pakai sepatunya banyak ya? Janjiannya jam 6 berangkatnya jam berapa? Pasang sepatunya kebanyakan. Jadi ya udahlah, sederhana aslinya. Di hatinya isinya Allah. Gini deh, dekat sama yang punya toko roti aja kenyang makan roti, apalagi dekat sama yang punya dunia. Ya, kan capek sekali kalau kita bergantungnya kepada yang sama-sama butuh. Ibarat kita lagi ngegantung di pinggir tebing, minta tolong. Minta tolongnya sama orang yang sama-sama butuh, sama orang yang lagi ngegantung juga minta tolong. Cuma bedanya dia ngegantungnya agak lebih tinggi aja, entah posisinya, entah jabatannya. Kenapa tidak minta tolongnya yang tidak butuh terhadap suatu apapun? Allah. Kayu aslinya semua kepahitannya sedang menyelamatkan kita, ya. Contoh di surat Al-Kahfi, surat ke-18 ada 4 kisah besar ya. Kita ambil kisahnya Nabi Musa ketemu Nabi Khidir di ayat 60 sampai ayat 82. Berapa? 60 sampai 82. Mudah-mudahan udah pernah baca ya, minimal terjemahannya. Di situ kan Nabi Musa ikut Nabi Khidir dan protes 3 kali terkait satu perahu yang dibolongin padahal mau dipakai, kedua anak kecil yang terbunuh, dan yang ketiga adalah ada rumah 2 anak yatim mau roboh malah dibangun ulang. Kita ambil ke yang kedua nih. Ditanyakan, kenapa engkau membunuh jiwa tanpa dosa? Kata Nabi Musa. Di akhir perjalanan baru dijawab, ini kehendak Tuhanmu. Allah mengetahui anak ini akan, bahasa kasarnya mah akan murtad ya, dan akan mengajak sekeluarganya meninggalkan Islam. Yuk kita renungkan, anggap si anak ini tidak wafat, dan misalkan dia tumbuh besar menjadi orang yang mungkin punya segalanya, tampan, kaya, rupawan, punya jabatan, punya ini itu, akur lagi sama orang tuanya, tapi sekeluarga murtad, ke surga nggak? Skenario yang kedua, si anak meninggalnya masih kecil, belum akil balik, berarti belum punya dosa. Belum punya dosa meninggal kemana? Ibunya misalkan dia hidup 40 tahun lebih lama dari hari si anaknya wafat, dan tidak ada satu malam pun selama itu dia nggak menangis. Tiap malam pasti nangis, ya Allah anak saya dibunuh orang, ya Allah, tanpa Allah kasih tahu alasannya apa. Tapi meninggal dalam keadaan masih beriman, bertakwa, beramal soleh, ujung-ujungnya bakal ke surga juga nggak? Kalau nyampe surga bakal ketemu nggak sama anaknya? Lihat ya, kalau ada petani yang rela-rela panas-panasan di sawah berbulan-bulan demi panen yang 1 pekan, karena nggak mungkin nanam 4 bulan panen 4 bulan, pasti panennya lebih sebentar. Ya, masa kita tidak sabar? Berapa puluh tahun itu kayak kalau nyampe demi bahagia yang abadi. Lihat petani 4 bulan misalkan untuk nanam jagung, panen seminggu, rela tuh dia, panas-panasan, kehujanan. Kita yuk sebentar di dunia, 60, 70 standarnya kata Nabi, usianya segituan, nggak jauh, udah jarang yang lebih dari itu. Bahkan ada yang lebih di bawah itu sudah wafat duluan, terserah Allah. Tapi selagi dia bismillah, hidupnya untuk Allah, mengejar ridhonya bismillah. Lihat hikmahnya, saking Allah pengen sekeluarga ini ke surga, Allah lebih memilih salah seorang nabinya untuk disuruh bunuh anak kecil tanpa dosa. Yang penting ini sekeluarga ke surga. Allah tuh segitu pengennya kita ke surga. Tapi kadang caranya nggak sesuai yang kita pengen, nggak sesuai yang kita pengen. Istilah tenang aja. Dan kadang yang menurut kita nggak enak jadi kebaikan juga buat orang. Pernah suatu ketika sama Teh Ida berangkat harus ngadirin acara sekolah waktu itu. Waktu itu masih jadi guru ngajar di SMA kayaknya. Udah gitu berangkat agak jauh dari Bogor ke Cikeretek ke arah Sukabumi. Nyampe sana ternyata jalannya lagi dicor sebelah teh ya Bu. Jadi macetnya macet parah. Segitu teh pakai motor tetap mandek, tetap macet. Akhirnya begitu nyampe sana acaranya udah-udahan dan lapar akhirnya, ya udah nyari kendor. Tahu kendor nggak? Kentucky dorong yang itu pinggir.
karena yang asli boykot ya. Jadi nyari yang di pinggir jalan. Macam-macam banyak mereknya ya. Kalau enakan itu ada sambal gepreknya ya. Jadi yang di asli mah nggak ada ya. Ya udah nyampe akan kita balik lagi mikir bisa jadi kita nyampe ke sini teh satu doanya si bapak itu pengen ada pembeli jauh-jauh tuh disuruh ke situ naik motor 2 jam 3 jam demi untuk jadi rezeki si bapak itu. Udah weh, bismillah. Dibilang rezeki bagi kita rezeki. Coba lihat ini, coba ukur jarak. Berapa jarak antara kita ke piring sama ukur jarak si ayam nyampe ke piring. Jauhan kita jauhan ayam. Ayam entah dari mana. Paha kirinya di piring saya, paha kanannya di orang itu di mana. Nyampe nggak disuruh nangkep, suruh nangkep ngejar ayamnya repot. Apalagi yang makan ikan entah dari laut belah mana. Nyampe udah dibumbuin lagi. Mudah sekali. Seorang ibu nggak bisa menyusui anaknya, nggak asinya nggak keluar, Allah ciptakan sapi. Saya pernah kajian di pabrik susu. Saya tanya, ini di mana sapi yang sekian banyak sampai bisa mencukupi susu se-Indonesiaeun? Ya se-Indonesia. Dijawab, di New Zealand. Waduh, jauh. Coba, itu susu nyampe akhirnya di swalayan dekat rumah, dibelikan oleh ibunya, nyampe ke bayi yang belum bisa apa-apa. Coba, itu bayi yang datengin sapi atau sapi yang datengin bayi? Bukan sapinya, Bu, tapi bukan susunya, air susunya. Susunya mah ngegantung di sapinya. Digocek ya. Ya, jadi luar biasa lah kalau aturin. Saya kajian lagi di pabrik tepung. Saya tanya, ini kliennya apa Pak? Klien terbesarnya ya pabrik mie instan. Oh gitu, ya juga ya. Saya tanya, ladang gandumnya di mana nyediain tepung buat mie instan se-Indonesiaeun? Dijawab, ada 2 tempat. Kalau nggak di Kanada, di New Zealand lagi. Kanada. Masya Allah. Jadi kalau misalkan ibu setiap pagi makan atau sahur makan mie instan tuh, yang 3.500-an sebungkus, eta teh impor dari Kanada. Keren ya. Nyampe ke piring ibu. Udah dibumbuin. Ya. Terpujilah orang yang membuat bumbu mie instan itu ya. Ini enak. Ya. Diremes enak di ini. Buat makan mah sederhana aslinya. Banyak memudahkan. Tadi susu, jadi paham kan kita kenapa nggak boleh menikah dengan sapi? Karena beda spesies, Bu. Masa saudara sepersusuan? Gitu aja lah istilah. Intinya ketika sudah Allah yang ada di hati, ya istilah jauh lebih enak, lebih nyaman. Karena kalau kita ngelihat suatu sudut pandang dengan sudut pandang iman, kita sedang menggunakan sudut pandang yang tidak pernah rugi. Kalau kita ngelihat sudut pandang yang nggak pada ke sudut pandang iman, contoh sudut pandangnya adalah sudut pandang untung dan rugi. Kita ketemu orang juga, udah pernah nolong dia nggak balas budi, udah deh, dia nggak baik, saya juga nggak baik. Jadi serba hitung-hitungan. Bahkan hubungan rumah tangga juga, kalau ngelihat pasangan selalu dengan kacamata hak dan kewajiban, ini hak saya ya, dan itu kewajiban kamu. Kalau kamu ngejalanin kewajiban ini, masih banyak laki-laki yang mau. Kapan bahagianya? Mending kalau bandinginnya sama tetangga. Kadang bandinginnya sama drakor coba. Kan skenario, habis kecelakaan masih glowing, masa jatuh dari pesawat hirup keneh ya. Ada preman glowing, Vincenzo namanya. Ya mafia itu kan preman ya. Tapi udah mau ngeliatin yang di drama, dimana setiap saat memang udah dikondisikan, udah didandanin, udah apa segala macam. Beres episode, nengok suami kanan bari celangap lagi tidur. Hati-hati jadi kufur ya.
Terus gimana tuh mandangnya? Mandangnya dengan sudut pandang kayak begini. Hai suamiku, kalau ada kebaikan pada dirimu, aku syukuri, berarti kamu ladang pahalaku. Kalau ada kurangnya, dan kita pasti punya kekurangan, aku punya kekurangan, kamu punya kekurangan, dan mungkin kita akan saling menyakiti satu sama lain karena kekurangan itu, bukan dengan niat sengaja. Dan mungkin kita akan menangis satu sama lain. Maka kalau itu terjadi, kamu sedang menjadi penggugur dosaku. Berarti selagi aku bersamamu, kapanpun itu pilihannya cuma dua. Kalau nggak jadi pahala, jadi penggugur dosa. Bukankah dua itu tiket utamaku ke surga? Maka mandang pasangan dengan sudut pandang, kamu adalah ya jalan aku menuju surganya Allah. Nah, kalau masih selalu pakai sudut pandang hak kewajiban, ya gimana? Kadang ada orang benar-benar pengen balas budi, tapi kalau kata Allah nggak ada umur, ada yang wafat duluan, ada yang gimana, padahal pengen balas budi. Tapi kalau ngarepnya ke Allah kan nggak kayak ini. Menurut sama suami bukan karena biar supaya suaminya cinta, biar Allah cinta, weh. Bantuin teman bukan supaya si temannya suka, biar Allah suka, weh. Tapi dia malah jahat kok. Ya alhamdulillah lah, meninggal nggak ditanya kelakuan dia. Alhamdulillah bukan saya yang jahat. Meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Tapi tetap aja dia jahat. Udahlah, saya tuh bakal mati, cita-cita mau ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya satu. Kita pengen ke surga, emang dosanya satu. Berarti kita ke surga kehalangan dosa sendiri, perlu penggugur dosa. Alhamdulillah dia ngutang gak bayar-bayar. Galakan dia lagi. Fitnah itu. Berarti dia lagi deketin saya ke surga, harus saya traktir seblak nih. Bu, saya kan habis fitnah ibu, kok ibu traktir saya seblak sih? Bukan akunya yang baik, ini Allah dan Islamnya. Oh gitu Islam, ajarin saya ngaji dong. Tuh jadi hidayah. Istilah nggak aja. Cobain ngomong kayak gini ya ke suami. Ibu udah pada punya suami belum? Belum. Ada yang jomblo di sini. Mana bro? Sini bro. Nah, mudah-mudahan jodohnya soleh ya. Istilah. Ini buat yang sudah menikah ya. Atau yang belum menikah disimpan dulu aja ya. Ini ucapannya wanita solihah zaman dahulu kepada suaminya. Ini amat sangat baik dipraktekkan. Ngomong kayak gini kira. Wahai suamiku, aku. Kenapa? Oh, rekam dulu. Oh ya udah stop. Udah siap? Ya 1, 2. Kayak mau apa aja sih gitu. Beneran ini Masya Allah, saya bacanya tersentuh. Beliau bilang kayak gini, wahai suamiku, kami, maksudnya istri dan anak-anakmu, kami kuat menahan pahitnya kelaparan. Yang kami tidak kuat adalah panasnya api neraka. Maka jangan sekali-kali kamu pulang bawa yang haram ke rumah ini. Kalau bagi ibu itu ucapan biasa, Bu. Bagi para pria soleh, gitu. Kadang mereka mungkin jualan gak laku, dagang atau kerjaan gak beres, segala macam, ada masalah kendala. Tapi ketika akhirnya minta maaf, hari ini cuma dapat segini. Istri ngomong kayak begitu, gak apa-apa papa, kalau sekedar lapar kami kuat. Yang kami gak kuat tuh panasnya api neraka. Selagi ini halal, yuk kita nikmatin, syukurin sama-sama. Mau segagah apapun tuh laki bisa. Ya Allah, makasih ya Allah. Nikmat mana lagi yang lebih mahal daripada istri yang bersyukur? Wah asli itu. Hatinya tersentuh, makin cinta, tambah sayang. Besoknya berani untuk yuk berjuang lebih keras lagi. Karena sama ibu diuji, digoda oleh drakor ngebandingin suami. Dan suami kita diuji. Ada anak-anak magang tuh lucu-lucu, anak SMA ngejajaninnya lebih murah daripada jajanin ibu. Maka ini coba praktekin ya. Jadi semua mandangnya kayak begitu. Ya Allah, ini adalah jalanku menuju surgamu ya Allah. Ketemu orang, kalau ngitungnya untung rugi, siapa dia? Gak ada untungnya kenal sama dia. Misalkan umur 30 belum bisa ngaji, ribet pasti. Tapi kalau yang mikirnya adalah gimana caranya setiap kejadian jadi pahala. Ketemu yang 30 tahun belum bisa ngaji, aku bisa ngaji. Oh Allah lagi nyediain aku ladang pahala dakwah.
Coba punya ilmu, tapi nggak ada satupun yang tempat di mana kita ngajar. Gimana praktekinnya? Ya. Maka ada ini ya, cerita seorang ibu yang sudah sepuh, pipisnya sering sekali dan nggak bisa ke toilet, harus pakai pispot dibawa ke kasur, dan suka minta maaf sama anaknya. Maaf ya nak, 5 menit sekali harus bangun ngurusin ibu. Anaknya jawab kayak begini, gak apa-apa mama, berarti 5 menit sekali aku dapat pahala. Coba, kayaknya dibanding punya anak yang nanti udah centang biru, udah jadi presiden, udah jadi apa, kayaknya lebih membahagiain anak yang kayak gitu. Nah, terus malah ngejawab kayak gini, seridonya mama aja. Jujur, makin pengen ngasih lebih gak ke anak yang kayak gitu? Pertanyaannya, yuk, kita pernah gak kayak gitu ke Allah? Bangun tengah malam, duaan aja sama Allah, ngaku, ya Allah ini hambamu pulang ya Allah, dengan banyak keinginannya, padahal dengan seginian banyak dosanya. Engkau tahu apa saja dosaku, engkau tahu kualitas amalanku, tapi kalau di malam ini hamba boleh minta ya Allah, ridhoi hamba sebagai hambamu ya Allah. Kalau udah sampai itu yang Allah kasih, udah tuh cukup. Saudara, jujur kan, ada orang minta jodoh belum tentu dikasih, ya kan? Ada orang minta kaya belum tentu dikabul. Bukan Allah pelit, bukan, karena memang ada sebagian orang yang kalau kaya tuh ngaco ya. Jadi ditahan hartanya sama Allah. Ada orang minta sehat belum tentu dikasih, sampai wafat tuh sakit melulu, belum pernah ngerasain sehat. Bukan Allah nggak mau ngabulin, tapi akan ada hari di mana dia ngerasa bahwa alhamdulillah saya yang sakit ya Allah, boro-boro berangkat maksiat, tiap hari terkapar sambil zikir. Bisa jadi surganya lebih terjamin daripada yang sehat tapi maksiat. Minta jodoh belum tentu dikabul, minta sehat belum tentu dikabul, minta kaya belum tentu dikabul. Yakinlah, tapi ada satu doa yang pasti akan Allah kabul kalau ini kita minta. Minta apa? Minta hidayah, minta petunjuk. Sama kayak tadi, bangun tengah malam, ya Allah kasih hati hamba petunjuk ya Allah. Kalau sudah sampai itu yang Allah kasih, ibu mau hidup kayak gimana gen nemu jalan bahagia. Tapi kalau misalkan bukan itu yang nggak, kalau itu nggak ada di hati, punten deh, punya apapun semua punya. Lihat para koruptor, mereka sebelum nyolong udah pada kaya belum? Udah, ngapain masih nyolong terus? Nggak ada Allah di hati. Berapa banyak terjadi perselingkuhan, istrinya lebih cantik daripada pelakornya, betul? Jangan terlalu ngegas bu, tenang ya. Suami ibu soleh-soleh semua insya Allah ya. Sampai dibilang ternyata jadi pelakor nggak perlu cantik kok. Hanya perlu apa? Gato. Makanya ibu bawa salep kemana-mana ya, salisil taburin ya. Udah yuk, ini survei sederhana ya. 1, apa kita semua punya keinginan? 2, apa Allah juga punya keinginan? 3, dari lahir sampai hari ini banyakkan ngejar yang Allah suka atau yang kita suka? 4, udah banyakkan ngejar yang kita suka, sebagian juga terkabul, kok masih sulit bahagia? Maka harus berapa kali kecewa lagi baru kita sadar bahwa ternyata bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Kita sih ngejar yang kita suka melulu, jadi susah move on dari kesedihan. Padahal kayak tadi, si ibu yang anaknya terbunuh itu pertolongan dari Allah ya. Banyak sekali pertolongan, mudah sekali ya kalau kita lihatnya. Jadi dengan sudut pandang yang ya ke Allah, karena kalau sudut pandang yang nggak ke situ rugi melulu, rugi melulu. Bayangin coba, ada orang dapat dia bisnis, dapat onset 18 miliar, ngambek. Kenapa Pak? Ya bulan lalu 20 miliar. Ya itulah. Ya, demi karena satu yang tidak ada ngambekin 99 yang ada. Nah, enak tukang ngambek itu. Bangun tidur ngambek. Badan saya remuk. Bohong. Coba badan remuk betulan, bisa bangun?
hiperbola. Keluar kamar nanya yang kerja si bibi, "Bi, ada sarapan apa, Bi?" "Ada nasi kuning, Bu." "Nasi kuning yang di depan." Kuningnya pucet. Tapi pelan-pelan dia cemilin, abis, kan nyebelin. Berangkat ke kantor, macet, ngambek. Parah banget sih ini Jakarta. Di luar negeri nggak ada nih macet kayak gini. Padahal keluar negeri juga belum pernah. Ngambek dulu yang penting. Nyampe kantor kesel lagi. Kalian bisa diem nggak sih? Kepala saya tuh pecah, tahu nggak? Bohong. Gimana kepala pecah di kantor mah darah di mana-mana tuh. OB-nya harus ngepel. Ngambekin apa? Hei kalian teh ya. Namanya ibu ambek sejati. Coba ya, ambek melulu. Sering dengar yang kayak begitu? Sering dengar? Terdengar jelas? Ya iyalah suara sendiri ya. Udahlah ya, tenang aja. Kalau nggak syukur, tobat, udah dua itu aja. Syukur nambahin nikmat, tobat jauhin musibah, ada. Yang dilakuin para nabi juga itu. Nabi Adam kan, kalau kalian baca kisahnya ya, aslinya Nabi Adam itu digoda iblis. Nabi Adamnya mau nggak? Enggak. Akhirnya iblisnya ngegoda siapa? Istrinya kan. Saking sayang sama istrinya, akhirnya tergelincir berdua. Ketika akhirnya dihukum, ini mah kalau bahasa kita ya, mungkin kita akan ngomong, "Ya Allah, pan engkau tahu eta mah iblis yang ngegoda. Saya nggak mau iblis godain istri. Istri saya sama iblis yang dihukum. Kenapa saya juga ikut-ikutan kena?" Ya tentu nggak dengan logat Sunda begini ya, karena beliau bukan orang Arab ya. Dia bukan orang Sunda, tapi apa doanya beliau? Surat 7 Al-A'raf ayat 23. "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Wahai Tuhanku, bahkan maju mewakili istrinya, kami yang zalim. Suaminya yang ngaku. Padahal suaminya tadinya nggak mau istrinya digoda, baru ikut sama istrinya. "Jika engkau tidak merahmati dan mengampuni kami yang rugi." Dah ngaku. Nabi Yunus juga gitu. Sekedar lelah dakwahin umatnya, dicaplok ikan paus. Kita kadang ninggalin sholat sengaja, nyakitin hati orang tua, dicakar kucing juga enggak. Ketika akhirnya ninggalin umatnya kan berlayar tuh. Udah gitu ketika kelebihan beban harus dibuang satu orang, diundi, keluarnya Nabi Yunus lagi. Ulangi, dia masa depan kita nih, orang pemuda punya masa depan cerah. Ulangi, diundi, beliau lagi, diundi, beliau lagi. Akhirnya mau nggak mau beliau yang dibuang ke laut, dimakan ikan paus, ditelan 3 kegelapan kan, kegelapan malam hari, kegelapan dalam dasar laut, kegelapan perut ikan. Apakah ngambek di dalam perut? Ya Allah, pan saya teh nabi. Kieu teuing atuh ujian teh. Enggak. Iya. Dan doanya malah surat ke-21 Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada ilah selain engkau ya Allah, subhanaka maha suci engkau, inni sesungguhnya kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku yang zalim. Enggak mau nyalahin siapa-siapa. Lihat iblis yang godain Nabi Adam, ngomongnya apa? Quran surat 15 Al-Hijr ayat 39. Karena engkau yang menjadikan aku sesat ya Allah. Ibarat maling ketangkep ditanya, kenapa kamu maling? Allah sih jadiin saya maling. Jawaban iblis tuh. Lihat, satu yang mereka sibuk lakukan adalah tobat. Dua, yang akan dilakukan syukur. Nabi Sulaiman gitu soalnya. Berkuasa, pasukannya nggak cuma dari golongan manusia, dari golongan jin, dari golongan burung, bisa bicara dengan bahasa hewan, mengendalikan angin dengan segala kelebihan beliau. Tidak ada kerajaan yang lebih besar daripada kerajaan beliau. Dapat istrinya ratu dari negeri Sabah, negeri yang sangat makmur, yang singgasananya aja segede lapangan bola terbuat dari permata. Ketika pengen disinggahin, lihat surat 27 An-Naml ya, pengen dipindahin, anak buahnya rebutan. Qala Ifrit, berkata jin Ifrit berkata, aku bisa mindahin sebelum engkau bangkit dari dudukmu.
Berkata lagi seseorang yang memiliki ilmu dari kitab, aku bisa memindahkan singgasana itu sebelum engkau membuka matamu, ngedip. Dengan sekian banyak nikmat, doanya malah ayat 19 ya. Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Al-ayah. Ya Allah, ilhamkan aku, tambahkan aku, sanggupkan aku untuk bisa mensyukuri nikmat-Mu. Lihat, saking menghambanya, pengen bersyukur aja minta tolong ke Allah dulu. Segitu nikmatnya banyak. Kadang kita nikmat, ya Allah, bukannya disyukurin malah ngambek, percuma gaji segini. Ya. Apapun yang terjadi sama orang beriman cuma dua pilihannya. Kalau nggak tobat, syukur, tobat, syukur, tobat, syukur. Syukur nambahin nikmat, tobat jauhin dari musibah. Kadang musibah juga kalau mau jujur diundang oleh dosa sendiri. Jadi kadang daripada sibuk ngurusin dosa orang, kenapa nggak tobatin dosa sendiri? Udah meninggal nggak ditanya kelakuan dosa orang? Ditanya yang masing-masing. Begitu? Wallahu a'lam bishawab. Segitu dulu mangga. Silakan kalau ada yang pengen ditanyakan, mangga.